Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam sehat. Kita boleh ketemu lagi di malam ini. Beberapa hari yang kita sudah lalui di sepanjang minggu ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mungkin saudara hadapi di hari-hari ini karena sudah terkurung sekian minggu di rumah seperti di penjara. Tetapi hal ini ada hal yang sangat indah, sangat mulia bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita belajar duduk di bawah kaki Tuhan dan berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ini waktu yang sangat banyak yang Tuhan berikan bagi kita. Memang ada masa teduh yang Tuhan mau, ya kita harus punya komitmen untuk ingin berdialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dan begitu banyak waktu yang tersedia bagi kita menjelang kita menunggu kapankah akan berakhir semua permasalahan dunia ini. Saudara, saya sudah banyak kali sampaikan kepada saudara bahwa ini semua dari Tuhan. Dia sedang berotoritas bagi dunia ini. Namun saya juga mau katakan, kalau dia izinkan akan hal ini, tentu juga dia akan dapat menyelesaikan. Tapi waktu itu bukan waktu manusia, bukan waktu kita, adalah waktu Tuhan. Kadang-kala kita sudah salah di hadapan Tuhan untuk meminta kepada Tuhan hentikan virus corona ini. Ini sebenarnya salah dalam permohonan kita. Justru di saat seperti ini kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tidak akan dapat menghentikan, kita tidak dapat mengatur akan waktu Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat. Jika dia mengizinkan, dia juga akan dapat menyelesaikan. Namun hal yang penting di hari-hari ini saya ingin mengangkat ada sebuah kata yang dikatakan memaksimalkan. Memaksimalkan kehidupan rohani kita di hari-hari ini. Kata memaksimalkan ini artinya satu persiapan yang cukup, persiapan yang juga berbentuk cadangan, cadangan. Ketika di saat-saat saudara mungkin dalam kehidupan rohani mulai merosot, tapi karena kita punya persiapan, memaksimalkan, atau kata lain optimal, atau kata lain juga ideal, atau kata lain juga optimum. Itu sama, dalam bentuk kata hal yang sama, Nah ini yang sangat perlu bagi kita untuk memaksimalkan kehidupan rohani kita sampai kita mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi kita di hari-hari ini. Secara khusus kepada jemaat GPD, haleluya, halo, semua mungkin dalam keadaan tenang, tapi saya juga percaya saudara dalam keadaan sukacita, damai dalam kehidupan saudara di hari. Saya, istri dan anak kami, dan seluruh pengerja sudah sangat rindu ingin jumpa dengan saudara, jemaat semua di hari ini. Namun saudara, waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita juga harus tunduk, karena melihat virus ini masih bergerak di berbagai tempat, khususnya di Indonesia, di berbagai provinsi daerah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Sekali lagi kami sangat merindukan untuk jumpa dengan saudara, namun batasan inilah kita juga sangat menghargai dan mengikuti aturan-aturan pemerintah. Sebabnya di waktu-waktu yang begitu banyak yang saudara sedang duduk di hari-hari ini di rumah, kegiatan apa yang saudara sedang lakukan, aktivitas apa, mungkin
sudah berolahraga, sudah lari naik turun tangga, sudah keliling rumah, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat engkau sedang tertekan di hari ini. Nah, dari kata memaksimalkan ini, maka saya ingin angkat dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat ini sudah pernah saya baca, tapi saya ingin angkat kembali. 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Dari bahasa memaksimalkan ini, saya ingin baca mulai ayat yang pertama di dalam Injil Matius pasal 25. Dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saya angkat tadi dari kata memaksimalkan, dari gambaran 2 kelompok ini, yang bodoh dan yang bijaksana. Yang bodoh, dia tidak membawa persiapan, ya, tidak memaksimalkan persiapan menjelang mempelai itu datang. Tetapi yang bijaksana, mereka membawa persiapan, memaksimalkan, ya, persiapan yang sangat tinggi. Karena dikatakan ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kata buli-buli itu berarti lebih dari satu persiapan, ya, lebih dari satu buli-buli, ya, mereka membawa itu begitu banyak persiapan. Karena Alkitab berkata dalam ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang. Dalam salinan bahasa Inggris memakai kata delay. Bukan berarti dia tidak datang, tetapi ada penundaan. Saudara pernah naik pesawat? Ya, bahasa delay ini kadang-kadang muncul. Mengapa Pak delay? Bukan berarti pesawat tidak akan berangkat, tapi tertunda, ya, karena waktu. Nah, dalam ayat ini dikatakan oleh firman Allah, tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, ya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kata lama-lama tidak datang ini menunjukkan waktu, ya. Dalam persiapan kita semua, dari sejak kita masih kecil, dari anak sekolah minggu, kita sudah seringkali mendengar Yesus akan datang, Yesus akan datang, tapi belum datang-datang. Bukankah demikian? Nah, ini saudara, penundaan kedatangan Yesus ada rencana Allah. Ya, dia punya rencana agar supaya setiap orang percaya akan bertumbuh dalam menghadapi pergumulan. Baca Matius 24, ayat-ayat yang terakhir di sana dikatakan, ya, persiapan untuk kita akan menyambut kedatangan Tuhan, karena ada hal-hal yang lebih dahsyat yang Tuhan akan nyatakan. Virus corona ini baru permulaan. Menjelang Tuhan datang, semua sudah pada ketakutan. Tapi ada satu hal yang Tuhan akan nyatakan juga, ya, ketika benda-benda di langit, ya, mulai tidak menunjukkan sifat dan karakter, dan benda-benda itu artinya redup,
menjadi redup, gelap. Ini perlu ada persiapan. Kehidupan rohani kita harus memaksimalkan agar supaya ketika kita sedang menantikan Raja kita yaitu Yesus akan datang kembali, ada penundaan waktu. Tetapi saya mau katakan malam ini, Yesus segera datang. Kita harus terus mempersiapkan hidup kita ini, memaksimalkan hidup kita sampai kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan tujuan yang kita rindukan adalah surga yang kekal. Surga itu bukan sebuah cerita, tapi sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan. Karena Yesus sendiri yang berfirman, aku akan pergi, tentu dia pergi ke surga, dan aku akan kembali. Dan inilah yang kita sedang nantikan dia. Sebabnya untuk memaksimalkan kehidupan rohani kita, sehingga kita dapat memberikan sebuah persiapan yang matang. Sebabnya saya ingin angkat dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan bagaimana untuk kita dapat memaksimalkan hidup kita ini sampai kita akan berjumpa dengan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-37, di sana dikatakan firman Allah seperti ini. Coba kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-37. 2-3. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, 2-3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Ini berbicara tentang luapan, mengalir aliran air. Ini tidak sedikit itu sedang meluap, sedang meluap. Bahkan sungai yang sedang meluap. Ada begitu derasnya air yang sedang mengalir. Sebabnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk memaksimalkan kehidupan pertumbuhan rohani kita, perhatikan ayat ini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Wow, ini luar biasa. Saudara masih percaya ada Tuhan? Haleluya. Saudara masih percaya ada pertolongan Tuhan? Semua angkat dari kata percaya. Saudara masih percaya ada mujizat? Saudara masih percaya ada kesembuhan? Saudara masih percaya ada perlindungan? Ini semua diangkat dari kata percaya. Dan saya percaya juga Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir derasnya air sungai Allah, akan mengalir kepada kita, sehingga kita dalam kitab Yesaya berkata akan berenang dalam sungai Allah. Ini luar biasa bagi kita di hari-hari ini, waktu di mana Tuhan telah membawa kita untuk melekat dengan Dia, bergumul dengan Dia, berdoa, menyembah, mengucap syukur kepada Dia. Kita tidak lagi mau katakan hentikan virus corona ini, tidak. Kita harus berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Maka Engkau akan lihat mungkin malam ini kegelisahan, ketidaktenangan engkau. Ketika engkau berkata, aku percaya kepadamu Yesus, aku percaya kepada mujizat-Mu, aku percaya kepada perlindungan-Mu, aku percaya kepada kebangkitan kuasa-Mu, aku percaya
engkau akan melihat ada jamahan Tuhan. Tangan Tuhan tidak pendek untuk menjamah engkau, menjangkau engkau. Di mana engkau berada, di pelosok manapun, di kota manapun, saudara ada di negara manapun, Allah itu Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya berbicara, saya ada di kota Surabaya, tetapi saya tidak mungkin ada di Amerika atau di Manado sana. Tetapi saya berbicara di sini. Yesus ada di Manado, ada di Amerika, ada di berbagai tempat Dia ada. Dan Dia adalah roh. Dia bekerja oleh roh Allah. Barang siapa percaya kepadaku, ada luapan sungai Allah itu akan mengalir, memberikan ketenangan bagi kita, memberikan damai, memberikan sukacita bagi kita. Sebelum saya akan mendoakan saudara, kita akan mendengar pujian lagi dari Pastori. Mereka akan menyanyikan nyanyian, dan saudara akan menyanyikan nyanyian ini. Sudah sering dinyanyikan bersama-sama. Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya.
Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bukan jemaat yang bodoh, tapi kami jemaat yang bijak, seperti 5 anak darah yang bijak. Kami mempersiapkan minyak yang ada di bulir-bulir menjelang Engkau akan datang kembali. Maka di sini akan terpisah, ada perbedaan antara jemaat yang bodoh dan jemaat yang bijak. Jemaat yang bijak sedang sedang memaksimalkan persiapan yang matang dalam doa, dalam penyembahan, dalam merenungkan firman Allah. Ini satu persiapan yang Tuhan berikan waktu di mana kami telah terkurung sekian minggu bahkan bulan di tempat, tetapi waktu inilah kami sementara mempersiapkan Tuhan untuk kebutuhan rohani kami menjelang Engkau datang Tuhan. Bukan Engkau tidak datang, tapi Engkau pasti akan datang kembali, tapi menunggu waktu-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau ada bersama kami. Kami percaya Engkau punya waktu yang tepat Tuhan. Segala rancangan dan rencana-Mu indah. Segala rancangan dan rencana-Mu bagi dunia juga ini sangat baik. Supaya kami sementara mempersiapkan hidup kami. Bagi yang belum percaya kepada Engkau akan datang dan percaya kepada-Mu. Bagi yang mereka sedang terkurung dalam kegelapan dosa, mereka akan keluar dari kegelapan, akan datang kepada terang-Mu Tuhan. Mereka sedang diikat oleh rantai-rantai kegelapan dosa, akan diorakkan, dilepaskan ketika mereka datang dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, semua umat-umat-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Tuhan, Engkau melihat mereka sedang menjerit, mereka sedang cemas, mereka sedang ketakutan. Tetapi Engkau sendiri yang berfirman, apabila kami percaya kepada-Mu, maka dari dalam kami ada aliran-aliran sungai Allah akan mengalir, akan memberikan kekuatan, akan memberikan pengharapan, akan menghidupkan kembali semua Tuhan kehidupan rohani, iman kami, kasih kami, kesetiaan kami, kekudusan kami akan hidup kembali. Karena ada sungai Allah yang meluber di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang Engkau maksudkan. Oh haleluya, curahkan kuasa Roh-Mu kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu, khusus jemaat kita ini. Haleluya, Roh-Ku Tuhan, curahkan kuasa Roh-Mu kepada mereka, sehingga mereka akan berenang di dalam anugerah Allah, berenang dalam kasih Allah, berenang dalam urapan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan meluaplah air sungai Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tolonglah jemaat kami. Kami rindu untuk melihat, bertatap muka. Tapi kami percaya Tuhan, kami ada dalam doa. Kami menyatu di dalam doa Tuhan. Hamba berdoa jemaat kami yang ada Tuhan. Lawati mereka yang lemah, yang susah hiburkan, yang sedang menghadapi tekanan berat. Roh Kudus jamah dia dan dia akan berkata, aku percaya ada mujizat, aku percaya ada kemenangan, aku percaya ada perlindungan Tuhan. Roh Allah ada, Roh Kudus akan datang mengunjungi kami semua, jemaat semua. Malam ini Engkau mengunjungi mereka Tuhan, untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami semua menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, orang-orang tua, bapak, ibu semuanya. Tuhan jamah semuanya. Perlindungan Tuhan ada dalam tangan-Mu. Yang sakit juga Engkau jamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tolonglah pemerintahan kami, tolonglah para medis yang sedang bekerja juga, mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi Tuhan akan menolong, melindungi mereka semuanya Tuhan.
Kami juga tunduk kepada program pemerintah yang ada, karena Engkau sendiri berfirman pemerintah itu adalah wakil Engkau Tuhan. Kami mendengar mereka Tuhan, tapi Engkau juga akan menentukan waktu yang tepat. Ajar juga pemerintahan kami Indonesia untuk takut kepada Engkau ya sebagai pencipta alam semesta ini. Ajar kepada semua untuk menghormati Engkau di hari-hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga buat rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota besar, di kota kecil, daerah pelosok Tuhan, sampai di desa. Tuhan jamah semua kami hamba-hamba Tuhan. Tolong semua kami, baik hamba-hamba Tuhan kami yang ada di organisasi GPDI juga. Lawati, jamah juga mereka semua yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan kuatkan, Roh Kudus mengunjungi semua kami. Roh Kudus ada di dalam kami, menghidupkan kembali, menggairahkan kembali, memberi semangat kembali di dalam kami Tuhan. Untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Engkau. Masih ada mujizat terjadi bagi kami. Terima kasih Yesus. Hamba menyerahkan semua umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu malam ini. Apabila kami akan beristirahat, kami dapat menikmati, dan kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata haleluya, haleluya.